لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله لن يغلب عسر يسرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, agama Islam diturunkan sebagai agama rahmat yang memberikan kemudahan bagi umat manusia. Namun sayang, kadang kita sendiri yang justru mempersulitnya, memperberat diri dalam beragama, dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan kemampuan diri kita. Dengan sikap yang kaku tanpa dasar syariat, hanya akan menjauhkan kita dari keindahan Islam. Rasulullah SAW dalam hal ini telah memperingatkan, jangan berlebihan dalam urusan agama. Karena Allah mencintai amalan yang ringan namun istiqomah. Mari kita renungkan, jangan sampai semangat kita di awal justru menjadi beban yang membuat kita lebih letih, lebih capek, dan akhirnya kita meninggalkan kebaikan itu. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang tidak mempersulit diri di dalam beragama, maksudnya dalam hal ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa ta'ammuqa fid din fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan fakhudhu minhu ma tutiqun wa innallaha ta'ala yuhibbu ma dama min amalin sholih wa in kana yasiran, rawahu Abul Qasim. Nabi bersabda, iyyakum, ya, waspadalah dirimu dengan yang namanya at-ta'ammuq. Ta'amuk ini memperdalam, maksudnya mencari puncak dari suatu ibadah. Fiddin dalam beragama. Fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Sungguhnya Allah itu telah menjadikan agama itu mudah. Fakhudhu minhu, maka carilah oleh kalian, ya, dari agama itu ma tutikun, apa yang kalian mampu, sesuai dengan kemampuan kalian. Wa innallaha ta'ala yuhibbu madama min amalin sholih wa in kana yasiron. Sesungguhnya Allah itu cinta dengan amalan sholih yang dilakukan secara kontinus, secara istiqomah, walaupun hal itu adalah ringan gitu, mudah. Dari hadis ini kita dapat mengambil ibrah, ya, mengingatkan kita agar tidak berlebihan atau mempersulit diri dalam menjalankan agama. Ta'amuk itu ya berlebihan atau terlalu memaksa mengambil dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi kita jangan memaksa diri kita itu dengan ritual ibadah yang itu memberatkan kita, ya. Ini dia memberatkan. Kemudian karena kita merasa berat, tapi kita sangat punya ambisi yang tinggi gitu. Akhirnya apa, nanti kita akan capek, ada titik jenuh sehingga kita akan meninggalkan ibadah itu. Padahal Allah itu ya cinta dengan amalan yang ringan, ya, tapi istiqomah. Begitu, ya. Kemudian apa sih contoh dari amalan yang itu ibadah tapi memberatkan kita? Contohnya nih, ya. Misalnya kita setiap malam kita punya niat untuk qiyamul lail ataupun salat malam, tapi dengan waktu yang terlalu panjang, ya. Panjang dalam ukuran kemampuan kita lah, ya. Tentu kemampuan saya, kalian semua beda-beda, ya. Misalnya setiap malam itu dia harus bangun dari jam 1 sampai dengan jam 4. Itu tertanam di dalam
dirinya, harus, pokoknya harus, nggak bisa enggak. Nah ini kan berat. Nah khawatirnya nanti dia akan capek, akan lelah, akhirnya apa? Meninggalkan sholat tahajud. Kenapa? Karena tubuhnya tidak mendukung itu. Ya, mungkin ya dia lemah secara fisik, kemudian dia capek seharian kerja gitu. Akhirnya karena kelelahan, jadi tidak lagi melakukan qiyamul lail itu, bahkan sama sekali gitu. Padahal ya kita bisa mengambil yang lebih ringan, yang lebih mudah untuk kita. Misalnya setiap malam misalnya 4 rakaat atau 2 rakaat ditambah dengan satu witir, atau 4 rakaat dengan 3 witir, itu secara porsi itu lebih ringan dan lebih bisa kita upayakan. Kemudian misalnya kita punya targetan membaca Al-Quran setiap malam atau setiap hari, sehari semalam harus hatam misalnya. Ya. Padahal kita tahu kita masih dalam tahap belajar atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Ini tentu berat. Ya. Akhirnya apa? Kita merasa capek, letih, ya lelah gitu. Akhirnya apa? Tidak istiqomah dan akhirnya ditinggalkan. Padahal kita bisa membaca satu hari satu juz atau setengah juz. Yang penting kita istiqomah sesuai dengan waktu ataupun kesibukan yang kita punya. Ya tentu kita bukan mengambil batas minimal ya. Kita mengambil tengah-tengahnya saja. Ya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Ya. Balance, ada tawazun di situ, ada keseimbangan. Atau misalnya lagi puasa sunnah setiap hari. Padahal ya punya asam lambung atau punya sakit lain gitu. Tanpa jeda, ya, sehingga apa? Tubuh kita melemah, bahkan bisa menyebabkan sakit gitu. Ini tentu tidak boleh ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah gitu, nggak boleh. Ya. Kemudian kita kan bisa mengambil puasa yang Nabi contohkan, misalnya Nabi Dawud ya. Yasumu yauman fayuftiru yauman, puasa sehari dan tidak puasa satu hari. Jadi selang-seling. Atau kita bisa mengambil puasa sunnah Nabi Muhammad hari Senin dan hari Kamis. Ini lebih ringan. Atau misalnya kita masih berat lagi, ya sudah kita ambil yang ayamul bid, hari putih atau ayamusud, hari gelap. Di akhir bulan, sementara ayamul bid adalah di tengah bulan sebanyak 3 hari. Itu lebih realistis. Cuma saya kembalikan lagi, itu semuanya kita yang tahu barometer kemampuan diri kita. Yang jelas jangan sampai kita itu membebani diri kita dengan ibadah, dengan tuntutan ibadah yang itu nanti menjadikan kita berat. Akhirnya apa? Akhirnya kita bosan, ada titik jenuh di situ. Saya pernah membaca kitab, ya, salah seorang ulama mengatakan hikmah dari Allah menjadikan ibadah itu variatif gitu ya. Itu supaya kita tuh memilih ibadah mana yang bisa kita istiqomahkan, bisa kita dawamkan, sehingga apa? Sehingga kita bisa memilih. Ya, bisa memilih, mengukur ya dengan kemampuan diri kita, bukan membebani dengan ibadah yang itu sangat berat untuk diri kita. Misalnya untuk bekerja berat, ya tidak usah membebani dengan qiyamul lail yang sampai berjuz-juz. Ya kalau untuk yang hafiz Quran, dia seorang pengajar, ya mungkin itu lebih ringan dan lebih masuk akal gitu. Tapi kalau untuk pekerja berat, ya, siang dia harus bekerja lagi, malamnya waktunya habis untuk kumpul keluarga, malamnya dia masih harus
dia mulai dengan takitan tadi, dengan takitan 1 juz, 2 juz, 3 juz tadi. Ya. Kembali, Allah itu suka dengan ibadah yang ringan, istiqomah. Gitu ya. Seperti itu. Intinya, ibadah yang memperberat diri sendiri tanpa pertimbangan kemampuan biasanya itu akan fluktuatif ataupun tidak istiqomah, tidak bertahan lama. Dalam hal ini Nabi mengajarkan amalan yang paling Allah cintai yaitu adwamuha, yang paling istiqomah, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum.